Oke, selamat pagi. Kembali lagi di channel Hansing Pangsit. Hari ini kita akan menunggu orang dinas yang akan membimbing kita untuk sekolah lapang dari Dinas Pertanian. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bapak Dinas di Pertanian masih istirahat. Bentar lagi akan survei ke lapangan. Ya teman-teman, ini bapak dinasnya mau survei tempat yang mau dibuat sekolah lapang. Ini bapak kapoktan kita. Oke teman-teman, ini orang dinasnya baru masuk, baru datang. Perkenankanlah saya akan menyampaikan beberapa hal. Apa itu IPDMIP? IPDMIP itu bahasa Londonya gimana saya mengucapkan ya? Bahasanya ini Integrated Development and Management Project ya. Jadi kegiatan pengembangan irigasi secara partisipasi, ini intinya. Jadi kegiatan bangunan irigasi secara partisipatif ini, cuma di sini ini kewenangannya kewenangan balai besar atau ini pusat. Jadi kegiatan di sini sebenarnya sejak tahun lalu suruh membina, cuma baru tahun ini jadwalnya itu bulan yang lalu, bulan Februari, cuma sampai sekarang baru mulai dilaksanakan. Nah, saya sampaikan pada bapak-bapak ibu-ibu bahwa kegiatan IPDMIP ini sebenarnya dimulai dari persiapan lahan sehingga sampai pengolahan hasil. Urutannya demikian. Cuma karena pas dilaksanakan ini sudah mau panen ya sesuai tahapannya aja. Ya, kami sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentunya nanti bapak akan tanya, nanti berarti akan dibangun irigasi dan sebagainya, gitu kan? Pasti yang akan ditanyakan itu. Kita untuk Dinas Pertanian nggak bisa menjawab ini secara jelas. Nanti mudah-mudahan dari bapak konsultan nanti bisa nambahkan cara ini. Cuma yang intinya kami Dinas Pertanian adalah membina teknis, ya. Bagaimana cara bapak bertani dengan baik, berkelompok dengan baik. Nah ini untuk irigasinya nanti PU, dan untuk penguatan yang lain itu dari Bapeda. Inilah yang kita inikan, dan mohon maaf hari ini kemarin Pak Kepala Dinas mau menghadiri untuk pembukaan ini, cuma beliau berhalangan, ada kegiatan yang lebih mendesak ke sana sehingga tidak hadir. Untuk yang membuka ini diserahkan pada Bapak Kepala Bidang Penyuluhan. Saya sampaikan untuk bapak-bapak semua, yang pertama untuk syarat kita supaya nanti ini kita kedepannya supaya bapak nggak ada kendala ya. Yang pertama saya tujukan pada bapak masalah pupuk dulu Pak. Pupuk ini sekarang ini ada rumit cara mendapatkannya pupuk bersubsidi. Rumitnya apa? Harus menyusun RDKK secara online ya, cara online. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu dimintain syarat. Ada syarat KTP. Itu nomor NIK-nya ini harus tercantum Pak Lurah. Jadi jangan ada untuk apa KTP. Nah ini supaya nanti bapak nggak kesulitan. Karena nebus pupuk untuk masa mendatang ini harus membawa KTP. Bapak beli pupuk nanti harus membawa KTP. Sama pengecer akan di situ ada RDKK tercantum, namanya si A, yang nebus itu harus membawa KTP. Itu untuk ke depan.
Jadi ini yang bapak-bapak selaku yang mewakili dari 10 kelompok ini disampaikan. Jadi siap-siap itu data, menulis nomor KTP juga jelas karena ini langsung ke pusat online ini. Jadi orang yang mendapatkan subsidi pupuk harus nyusun RDKK ya, dan jumlahnya tidak boleh lebih 2 hektar. Maksimal itu satu kakak ini 2 hektar. Bagaimana Pak kalau lebih 2 hektar? Yang lebih 2 hektar berarti orang sudah mampu menebusnya pupuk non subsidi. Itu ya Pak ya, Ibu. Ini disampaikan kawan-kawannya juga. Terus nanti ada pupuk itu divalidasi Pak Ibu, itu diperiksa. Ini yang ngawasi banyak karena itu disubsidi negara. Apa tujuannya itu pakai RDKK? Itu untuk mengetahui, negara pengen tahu berapa yang harus ditanggung pemerintah untuk membayar subsidinya itu, karena selisihnya kan jauh Pak. Nah, terus kedua kalinya juga bahwa saya sampaikan pada bapak-bapak ibu-ibu yang NPK Ponska itu P-nya sekarang dikurangin karena ini diutamakan untuk padi, bahwa padi ini diperlukan banyak N-nya ya. Jadi di situ yang biasanya 15 itu cuma N-nya yang tinggi dinaikkan, cuma P-nya tinggal 12,5, enggak 15 lagi, K-nya tinggal 10. Nah ini adalah teknis sudah dianalisa oleh tim akademis sehingga di sini menggunakannya itu. Terus tahapannya juga bapak-bapak, untuk masing-masing pupuk ini kan ada kegunaannya. Jadi untuk urea ini saat-saat menjelang mapak itu ditambahkan 1/3 bagian N ya, atau urea. Gunanya apa? Ini ya. Ini untuk membuat supaya biji padi itu bernas, mentes bahasa Londone ya. Ya gitu. Nah, ini supaya bernas. Kalau pupuk KCL, pupuk TSP bisa berikan sekaligus sebagai pupuk dasar nggak apa-apa. Tapi biasanya kan pupuk ini kan biasanya 2-3 kali ya. Gitu. Nah, untuk masing-masing pupuk itu karena bapak sudah terbiasa, cuma yang jadi kendala kalau bapak itu nggak nyiapkan pupuk duluan, nanti kalau terlambat tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu. Ini masalah pupuk. Terus selain itu juga biasanya kalau ini saya lihat nggak ada hama beluk sama sundep kan? Sini ada nggak biasanya? Ada biasanya Pak. Ini kayaknya saya lihat sana nggak ada. Nah, untuk nanggulangin itu Pak, kejadian itu hama beluk sama sundep, ini bapak harus siapkan ada namanya Puradan. Itu ada tulisan Puradan 10G atau Dharmafur juga boleh, Indopuran juga boleh. Ini supaya efektif karena diperlukan jumlahnya banyak, 1 hektar itu kurang lebih 10 kiloan. Yang nggak mampu 10 kilo ya 50%-nya jadi. Nah, supaya ngirit bagaimana? Saat mupuk pertama, berapa mupuk pertama? Biasanya 15 hari atau seminggu? Oke lah, mau berapa? 15 hari dicampurkan langsung dengan pupuk. Dilangsungkan langsung dengan pupuk sehingga akan merata. Ini untuk menanggulangin sundep sama beluk. Saat menjelang saat masih tanaman awal ada gejalanya, kalau dicabut itu berlubang, ini namanya sundep. Nanti saat muncul kayak gini, ada nanti yang bertopi haji ya, namanya beluk. Nah, pemutih. Selain itu juga kalau kelembapannya tinggi biasanya ada namanya patah leher, ya kan? Ya.
itu di malai padi itu kayak ada kelihatan bundar-bundar kayak telur ya, bulat panjang. Kalau itu mengering bisa jadi isinya tidak penuh atau lehernya patah. Nanggulanginya hanya pakai itu. Jadi saat memupuk dicampurkan itu, insya Allah nanti bisa terbebas dari itu. Terus kedua kalinya di sini kalau pas gadu, kalau terlambat air laut naik enggak? Naik, Pak. Naik. Iya. Mati terusan. Iya. Nah, ini yang saya sangat pentingkan di sini. Itu nantinya Bapak-bapak saat panen ini nanggulingannya supaya ini Bapak setelah panen jangan santai-santai. Begitu ada yang sudah bisa dipanen untuk persiapan persemaian, bahasa Londonnya nyulik, Pak. Diculik, diambil dulu berapa petak untuk persiapan persemaian. Setelah ini 1 minggu di persemaian kan sudah panen itu. Begitu selesai panen bajak. Coba istirahat nanti 1 minggu. Sehingga akan lebih awal. Saat gadu nanti dia akan nanam lebih awal. Sehingga tidak terkejar adanya air laut meresap ke lahan Bapak. Nah, ini yang dicamkan benar, ini yang Bapak harus sampaikan pada kawan-kawan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena saya percaya bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini adalah mewakili dari 10 kelompok. Masalah yang saya dengar 6 kelompok lagi berdiri, itu nanti terserah Gapotannya ngatur supaya, atau Pak Kepala Desanya ngatur supaya ininya nanti ilmunya bisa terbawa, bisa masuk semua. Ini Pak Kepala Desa dan Pak Gapotan yang saya harapkan kerjasama yang baik penyuluh dengan aparat ini sehingga bisa benar-benar memakmurkan Gedung Meneng Baru. Saya berharap pesan pada Bapak Kepala Kampung, Ibu-ibu, Bapak Gapotan, kami nitip 1 petugas Nur Soleh, ini sudah berbini, Bu. Baru 1, Pak. Jangan kasih tambahan. Cuman saya berpesan buatlah betah Pak Nur Soleh di sini. Arti kata betah ini bukan dicariin bini Pak Lurah. Nanti jadi berantakan, enak di Pak Nur Soleh tapi enak yang susah di rumah. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini. Jadi apapun bentuknya nanti, karena Pak Nur Soleh ini tidak hanya di wilayahnya di sini, masih ada di Bakung ya. Nah, ini tentunya nggak bisa full di sini. Nah, ini kebetulan fasilitas negara terbatas, dia motor juga motornya sendiri, nggak ada inventaris. Nah, ini yang kita sama-sama ini. Karena dari 151 kampung Pak Lurah, ini kami cuma difasilitasi penyuluh yang PNS itu 55, yang semulanya 56 itu sudah pindah 1, dan tahun ini kalong 5, tahun depan sudah kalong 10 lagi, nanti akan semakin kurang, negara tidak nambahkan PPL. Dan ditambah penyuluh THL itu ada 21 orang, 18 sama 5 berapa? 23 orang. 23 orang yang penyuluh THL itu PPK itu yang sekarang ini sedang diupayakan pemerintah. Inilah keterbatasan penyuluh yang ada di lapangan. Jadi seandainya ada kekurangan, ada kendala, kami minta Bapak Ibu bermurah hati untuk maklumi, sehingga Bapak Ibu akan selalu mencari penyuluh. Artinya mencari ini bukan apa-apa, supaya Bapak Ibu itu merasa membutuhkan, kan gitu. Nah, Bapak Ibu kalau ketemu penyuluh, tanyakan secara gamblang kekurangan apa yang menjadi kelemahan ini. Terus di sini rata-rata Bapak Ibu tanahnya itu relatif masam, masih kan? Tadi sana itu saya lihat masih ada yang sebagian kayaknya belum jadi lahannya, masih gambut ya, ada sedikit ya. Ada gambut ini memang susah Pak. Dikala dia kemarau,
air cepat habis. Nah dikala musim hujan dia ini akar ini susah melekat pada tanaman. Ini hal yang penting. Terus saya sampaikan nanti untuk yang pengolahan lahan tadi awal tadi, pesankan ibu-ibu ya, itu KWT bilang sama bapaknya, ini pesan Pak PPL supaya nanti kita nggak kekejar rembesan air garam. Nanti kita siapkan, kalau nggak ada di sini ya di kaplingan caranya, supaya nyemainya di kaplingan kan nggak apa-apa, cuma diperhitungkan begitu panen sudah langsung dibajak, ada kesempatan nanti umur 15 hari ini sudah lahan itu jadi. Nah, ini yang penting, ini kuncinya. Terus bapak-bapak ibu-ibu, ini sekolah lapang cuma diambil pengurus-pengurusnya. Mengapa? Kalau diambil satu kelompok melulu tidak akan menyebar pengetahuan ini. Kalau diambil pengurusnya kelompok, nanti akan menyebar pengetahuan yang disampaikan penyuluh secara menyeluruh, dari yang mewakili menyampaikan ke anggotanya. Jadi tahapannya sama, dari pengolahan lahan nanti pengolahan lahan sama. Itu. Terus saat penanaman ya disampaikan penanaman sama, nyambung semua sama. Kalau sendiri-sendiri nanti per kelompok nanti nggak nyambung. Makanya diambil supaya merata satu kampung itu dapat binaan semua. Itu caranya. Terus mengapa ini sekolah lapang? Ya tempatnya di lapang Pak Kepala Desa. Kalau di rumah ya sekolah rumah. Tapi bapak-bapak memang senangnya di rumah biasanya kan gitu. Nah, saya harapkan juga pada petugas ini sebelum puasa itu yang 10 kelompok ini, 4 kelas ini bisa diselesaikan SL-nya untuk tahap 1. Dan nanti saat tahap berikutnya ini berarti jadwalnya disesuaikan. Kalau sekarang umpamanya ini pengendalian hama tikus semua. Setelah itu nanti saat panen materinya ya pasca panen kan gitu. Nah pasca panen umpamanya di sini. Nah kalau sekarang untuk menanggulangi supaya kualitas itu bagus, ya harus ada lantai jemur Pak Kepala Kampung. Kalau tidak ya terpal Pak Kapotan. Ini itu yang supaya disiapkan sehingga nanti tidak hanya kualitasnya aja, tidak hanya kuantitasnya aja, tapi kualitasnya terjaga. Tidak ada beras campur pasir sehingga nanti nilai tawarnya akan lebih tinggi. Walaupun saya percaya biasanya alasannya karena untuk pupuk Pak, ini sampai depan rumah sudah dibawa truk. Ya gitu ya. Iya. Kan? Dari kompet langsung karung. Nah, dari kompet langsung karung langsung naik mobil Pak. angkat. Nah ini yang jadi permasalahan mengapa kami serumbungan ini meluangkan waktu ke sini. Sebenarnya Pak Nur Soleh aja cukup kan kalau penyuluhan. Nah ini dengan harapan kami membawa konsultan supaya ada jeda lah Pak. Ada, kalau Bapak nyimpan barang 2 bulan aja mungkin harga sudah naik lagi kan. Nah ini yang Bapak, makanya hati-hati bener ini ngatur ekonomi ini. Kalau kita simpan, kalau kita panen sekarang bisa-bisa 3.000 berapa? 400 gampat Pak. 34. Di sini juga itu Pak, cuaca yang nggak menentu. Oh, ya karena dijemur kena hujan ya. Iya. Nah ini yang jadikan Open juga karena belum ada juga sih Ya. ngeri. Jadi dengan adanya penyuluh jangan bosan-bosan selalu nanya bagaimana. Nanti Pak Kepala Desa selalu dekat dengan Pak Camat dengan penyuluh sehingga bisa nyusun proposal. Contoh di sini kan dengan adanya Bapak bisa nyusun suka nyusun proposal yang ditangani Pak Ripai ini dulu di sarana prasarana kan sudah ada serasi ya. Iya. Dapat proyek serasi. Serasi 2020. Proyek serasi tahun 2020. Nah,
Serasi apa Pak maksudnya? Serasi itu singkatan apa? Serasi itu selamatkan lahan irigasi rawa. Selamatkan rawa, sejahterakan Tani. petani. Nah, jadi ini Pak di sini kan kalau irigasi tenis ini bagaimana memasukkan air kan? Kalau di sini jadi kebalikan kan? Iya. Saya mendengar bagaimana caranya membuang air. Dan di sini kalau itu air laut itu merembas berarti itu racun. Makanya Bapak, Ibu-ibu nanti sampaikan cara mengolah lahan yang baik bagaimana. Harus lahan itu bisa membuang air. Salurannya air ini ada. Sehingga kalau air ini bisa kebuang gitu. Ada pintu airnya, ada tempat pembuangannya. Kalau itu pas habis kemarau panjang, kalau Bapak nggak bisa mengolah cara baik, nanti akan ditanami akan timbul keracunan sehingga susah, nggak bisa hidup. Makanya harus ditata benar.